Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama Zespira Hendro, NIM 2424010339. Saya adalah mahasiswa PPG PAI LPTK UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024. Saya mengajar di SD Negeri 53 Kuranji, Kota Padang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi kewajiban setelah balik. Mohon saran dan dukungan serta masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Saatnya meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Baik Ananda semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu kepada Ananda Azan. Silakan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Terhadap bangsa dan negara kita ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila. Kita semua, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan cek
kehadiran dari anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini, Nak? Mutia, satu orang saja. Mudah-mudahan minggu depan dia bisa hadir bersama kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik anak-anak semua, sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah Ananda diharapkan mampu memahami tentang tanda-tanda usia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak diharapkan mampu menyebutkan kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak Bapak mampu memahami aurat laki-laki dan aurat perempuan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajarannya, sebagai persepsi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan mukallaf. Siapa yang tahu, Nak? Ya, bagus. Si Kaila. Ya, bagus. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian yang kedua, apa kewajiban utama yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik? Siapa? Siapa namanya? Aska, ya. Ya, bagus. Berarti yang pertama adalah kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian puasa dan juga melaksanakan ibadah haji. Kemudian materi pelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan juga tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, sebagai pertanyaan bagi Bapak, siapa yang masih ingat apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ya, mimpi basah, apa lagi? Ya, menstruasi. Kemudian sudah berusia 15 tahun. Baik anak-anak semua, sekarang coba Ananda perhatikan, amati video yang Bapak tayangkan ini. Ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Coba. Amati video yang Bapak tayangkan ini. Ini merupakan aturan-aturan atau kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah kita menutup aurat. Dari tayangan video tadi, tentunya Ananda semua sudah mempunyai suatu gambaran-gambaran apa saja yang harus akan kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah sholat. Yang mana ibadah sholat itu hukumnya adalah wajib. Siapa yang tahu di antara Ananda semua apa itu wajib? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk temanya. Jadi yang dimaksud dengan wajib itu adalah apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Jadi anak-anak semua, kalau kita sudah balik, maka sholat harus kita laksanakan. Artinya sholat itu wajib kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka kita sudah berdosa. Dan dosanya itu pun sudah kita sendiri yang menanggung dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita sudah wajib untuk menutup aurat. Mana yang dimaksud dengan aurat laki-laki?
dimaksud dengan aurat bagi perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita semua sudah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu hukumnya adalah wajib. Apalagi melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Siapa di antara anak-anak pas semua puasa Ramadan tahun kemarin yang tamat puasanya? Ya, sudah banyak yang sudah tamat puasanya. Jadi puasa itu wajib kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian yang keempat adalah kita wajib berbakti kepada orang tua. Karena kenapa kita wajib berbakti kepada orang tua? Karena jasa orang tua itu sangat banyak sekali. Tidak akan bisa, tidak akan sanggup, tidak akan mampu kita membalas jasa-jasa orang tua kita. Kemudian, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Membantu orang tua, apalagi mematuhi aturan atau perintah orang tua, apalagi mendengarkan nasihatnya, kita belajar dengan baik, tidak boleh melawan sama orang tua. Bagus sekali. Kemudian yang kelima adalah kita wajib untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntulah ilmu dari ayunan sampai kiamat. Tidak ada batasnya dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu di waktu kecil ini ibaratkan kita menulis di atas kertas, mengukir di atas batu. Belajar sesudah besar atau belajar ketika kita sudah dewasa ibaratkan mengukir di atas air. Ada nyanyinya. Siapa yang tahu nyanyinya itu? Ada yang tahu nyanyinya? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jadi belajar waktu kecil ini ibaratnya kita mengukir di atas batu. Maka ketika kita belajar di waktu kecil, ilmu yang kita pelajari di waktu kecil ini sampai dewasa pun ilmu itu akan lengket di kepala kita. Berbeda dengan kita belajar sesudah dewasa. Seperti Bapak sekarang ini, memang betul pelajaran itu dapat bagi kita, tetapi pelajaran itu akan mudah pula hilang. Sama kita menulis di atas air. Itu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Penjelasan dari materi yang sudah Bapak terangkan tadi. Sekarang Bapak akan coba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ananda semua. Bapak akan ajukan pertanyaan itu, yaitu menggunakan aplikasi Wordwall. Aplikasi apa namanya? Jadi, nama siapa yang tertunjuk nanti diharapkan anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Sekarang kita coba dulu. Nama siapa yang akan dipanggil? Sabil Aliska. Mana Sabil? Ya. Allahu Akbar. Ajukan pertanyaannya. Salat adalah tiang titik-titik. Apa nak? Iya, bagus. Salat itu merupakan tiang dari agama. Kita coba sekali lagi. Naufal. Mana Naufal? Ya, Naufal. Pertanyaannya adalah
Tumbuhnya kumis merupakan tanda-tanda balik bagi Laki-laki. Iya, bagus. Tumbuhnya kumis ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Nadia. Nadia, pertanyaannya adalah sebutkanlah aurat bagi laki-laki. Dari pusat sampai kaki. Ya, yang pertama, aurat laki-laki itu adalah antara pusat sampai ke lutut. Ya, bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk temannya. Berarti anak-anak Pak semua sudah mulai memahami materi pembelajaran. Bapak yakin Ananda semua sudah mulai memahami bagaimana apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan setelah anak-anak Bapak memasuki usia balik. Nah, tugas kita selanjutnya adalah Bapak akan membagi Ananda semua menjadi 4 kelompok. Nah, apa tugasnya nanti? Setiap kelompok membuat 1 poster. Jadi nanti Bapak sediakan kertasnya. Jadi kertas itu nanti Ananda potong, gunting kertasnya, lalu ditempelkan pada kertas karton. Anak-anak Pak, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan rapi, supaya nanti tugas kita itu atau proyek yang kita hasilkan itu bagus dan nanti kita akan tampilkan di depan kelas. Jadi Bapak harapkan kepada masing-masing kelompok bekerja dengan semangat dan saling bekerja sama. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Anak-anak Bapak sudah berada di kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak akan bagikan kertas ini dan tugas anak-anak Bapak nantinya adalah memotong kertas ini menjadi kartu. Kemudian setelah dipotong, anak-anak Bapak tempelkan pada kertas karton yang sudah disediakan. Jadi buatlah, tempelkanlah dengan bagus dan proyeknya itu nanti akan kita tampilkan di depan kelas. Jadi anak-anak Bapak bekerja sama dengan bagus supaya hasilnya juga bagus. Sekarang Bapak bagikan kertasnya.
Kertas yang sudah Bapak berikan, anak-anak Bapak kerjakan dan foto kertasnya itu dan ditempelkan pada kertas karton yang sudah disediakan. Kemudian kita buat suatu kesepakatan terlebih dahulu. Berapa menit kita mengerjakan tugas ini? 10 menit, 15 menit. Nah, dalam waktu 15 menit, anak-anak Bapak sudah bisa menyelesaikan proyek ini. Jadi, setelah selesai nanti, dan salah satu temannya untuk dapat tampil di depan menjelaskan proyek yang sudah kita buat. Semua yang sudah menyelesaikan proyeknya. Tugas selanjutnya nanti anak-anak Bapak mampu menjelaskan proyek yang sudah kita buat di depan kelas. Jadi salah seorang temannya perwakilan kelompok menjelaskan proyek yang sudah dibuat. Sebelum anak-anak Bapak menjelaskan, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Yaitu ice breakingnya adalah tepu minang. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anak Bapak menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Bapak panggil kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu kewajiban setelah usia balik. Yaitu yang pertama, sholat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, Bapak akan menilai hasil proyek yang sudah anak-anak Bapak lakukan. Jadi proyeknya sudah ditempelkan di depan. Bapak akan nilai proyeknya ini dan Bapak akan kasih nilai. Nah, jadi proyek mana yang terbaik, yang terbagus nanti kita seperti ini. Sebagai kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa kita sudah belajar tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Nah, apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita masuk di usia balik? Ya, yang pertama sholat, yang kedua sholat puasa, yang ketiga melaksanakan ibadah haji ke Pemda, menutup aurat, yang kelima berbakti kepada orang tua, selanjutnya menuntut ilmu. Itulah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita memasuki usia balik. Kemudian, apakah Ananda semua senang belajar pada pagi hari ini? Apakah senang? Kemudian, sebagai materi pembelajaran kita untuk minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apa nah? Kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran
Alhamdulillah. Semuanya lafazkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja Bapak akhiri dengan Wassalamualaikum